Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, biar kami tetap boleh fokus dan menikmati di mana momen Prapaskah ini kami akan merenungkan pengorbanan Kristus, sehingga kami bisa terus menghayati dan menghidupi apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dan juga berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Kedengaran suara saya ya. Mari kita akan membaca di Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-5 ayat 10. Ya, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oke, Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar satu alasan lagi mengapa Yesus mau datang dan mati buat kita, yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah. Bapak sekalian, kata mendamaikan atau dalam ayat yang ke-10 tadi katakan bahwa kita diperdamaikan oleh Yesus. Berarti ada sesuatu yang terjadi, yaitu pertama bahwa ada sesuatu yang terjadi antara manusia dan Allah. Kenapa kita harus diperdamaikan? Nah, sebagaimana kita tahu semua bahwa karena memang kita adalah musuh Allah. Semenjak kita menjadi musuh Allah sejak kita jatuh dalam dosa. Sehingga memang dari dosa itulah membuat kita menjadi musuhnya Allah. Atau dengan bahasa yang Yesus pernah berikan, yaitu bahwa kita punya hutang yang besar. Ya, Yesus pernah memberikan instruksi bahwa kita punya hutang besar dan kita tidak bisa membayar hutang itu. Nah, maka dikatakan bahwa yang bisa mendamaikan kita dan yang bisa membayar hutang kita itu hanya ada satu pribadi, ada satu mediator, satu pendamai, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, mengapa waktu kita bermusuhan dengan Allah hanya Yesus yang bisa, atau hanya satu-satunya Yesus yang sanggup disebut pendamai? Di dalam konteks PL, kita akan melihat bahwa waktu kita umat Israel akan mempersembahkan korban, maka ada dua hal yang diperlukan di situ. Korban dan perantara. Betul ya? Kalau umat Israel akan berdosa, dia harus menyiapkan dua hal, yaitu dia perlu perantara dan perlu korban. Maka korban itu ada binatang di dalam PL ya, terus perantara itu adalah imam. Sampai sini, dan pola itu ternyata dibawa sampai Yesus datang. Maka Bapak sekalian, kita tahu bahwa ketika kita mau diperdamaikan, kita perlu korban dan perlu imam. Sama konteksnya. Sama, pola itu perlu yang kita perlukan. Maka Yesus Kristus adalah korban yang sempurna, sekaligus juga imam yang besar. Dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah sang imam besar kita. Dia perantara kita, juga sekaligus mengorbankan dirinya sebagai korban. Nah, bedanya adalah kalau PL dulu korbannya berulang-ulang, ya, binatang itu tidak sempurna, korbannya berulang-ulang. Kalau Yesus Kristus berkorban itu sekali untuk selamanya. Karena dia adalah korban yang paling sempurna, tak bercacat, bahkan juga dia adalah seorang imam besar, sekaligus perantara kita. Nah, jika kalau kita melihat dua pola ini atau dua unsur ini, maka hanya Yesus yang punya syarat ini. Maka Yesus dikatakan satu-satunya pendamai kita. Bapak sekalian, yang menarik adalah bahwa ketika kita didamaikan, bukan berarti itu kita yang mau berdamai dengan Allah. Karena kalau kita mau baca dalam Alkitab, kecenderungan kita adalah sebenarnya kita tidak mau berdamai dengan Allah. Waktu kita mau berdamai dengan Allah pun, kita nggak bisa. Nah, maka karena Tuhan tahu kita nggak bisa berdamai dengan Allah, ada jurang yang sangat besar, maka Dia datang mendamaikan kita, berinisiatif mendamaikan kita. Dia datang bukan hanya memohon-mohon untuk supaya didamaikan, tapi Dia memberikan hidupnya untuk menjadi mendamaikan kita. Bapak sekalian, ini yang kita belajar hari ini adalah bagaimana sekarang Yesus yang sudah mati datang buat kita. Dia datang itu dengan benar-benar totalitas, menyerahkan hidupnya menjadi pendamai, sekaligus menjadi korban. Maka pelajarannya buat kita adalah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan sekarang, juga harus punya semangat untuk menjadi pendamai. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Matius 5 ayat 9, saya akan bacakan. Matius pasal 5 ayat 9. Ini adalah ucapan Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau sekalian, ketika kita sudah didamaikan oleh Allah, otomatis kita menjadi anak Allah. Maka ketika kita menjadi anak Allah, kita wajib
seperti Allah kita, seperti Tuhan kita, yaitu membawa damai. Nah, sekarang coba kita renungkan Bapak sekalian ya. Di dalam menjadi pendamai, itu perlu namanya berkorban. Di dalam pendamai itu perlu namanya kasih. Nah, bagaimana dengan hidup kita sekarang? Dalam momen Prapaskah ini, apakah selama kita berminggu-minggu kita merenungkan tentang pengorbanan Yesus, kematian Yesus, itu hal yang sangat baik dan mengingatkan kita tentang kasih yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah itu telah mengubah kita? Apakah firman Tuhan yang kita dengar selama berminggu ini telah menggugah hati kita, telah membuat hati kita ingin terus ingin serupa dengan Kristus, yaitu seperti Kristus yang mau menjadi pendamai, yang mau berkorban? Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga selalu punya hidup yang membawa damai kepada orang lain? Atau justru kita menjadi perusak? Atau justru kita yang menjadi troublemaker atau pembuat masalah di tengah-tengah lingkungan kita? Mungkin kita justru yang menyakiti orang lain, atau justru kita yang menyinggung orang lain, atau justru kita menjatuhkan orang lain. Tapi justru hari ini kita diingatkan bahwa kita didamaikan oleh Allah supaya kita juga bisa berdamai dan menjadi pembawa damai bagi orang lain. Pendamai itu perlu berkorban buat sekalian. Maka tidak heran kalau kita memang dipanggil untuk menjadi pendamai dalam dunia ini, atau bagi sesama kita. Kita siap berkorban. Korban hati kita, korban waktu kita, tenaga kita, bahkan kita diinjak-injak pun, ya itu sudah menjadi makanan sebagai orang Kristen. Bahwa pendamai itu ya begitu. Kita siap berkorban untuk segala sesuatu. Seperti Yesus berkorban untuk semuanya, demi supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Bapak sekalian, mari kita terus diingatkan, mari kita menjadi anak Tuhan yang membawa damai. Karena Yesus Kristus sudah mendamaikan kita. Dengan apa? Dengan cara berkorban dan otoritas untuk kita. Di momen Prapaskah ini, bukan hanya kita terus diingatkan mendengar firman Tuhan, tapi kita juga mau berharap bahwa firman Tuhan yang kita dengar boleh mengubah kita. Nah, sejauh mana kita berubah? Yang tahu adalah Bapak Ibu. Mari kita berdoa.